Halo guys, video kali ini aku akan review cara smoothing blow atau smoothing bob. Smoothing blow itu smoothing yang hasilnya ngebob kayak gini loh guys. Simak terus video aku dan jangan kemana-mana. Pada awalnya sih rambut konsumen aku ini panjang, keriting banget, tapi helainya halus dan rambutnya tipis. Karena keriting banget jadi kelihatan ngembang dan tebel gitu. Sebenarnya sih nggak tebel ya, karena pengennya model bob, jadi kita potong dulu rambutnya. Ini kondisi rambut setelah dicuci. Untuk teknik aplikasi obatnya sama aja dengan smoothing pada umumnya. Hanya saja untuk smoothing blow ini, obat smoothing yang kita gunakan adalah obat smoothing one step guys. Dan karena pakai obat smoothing one step, kita nggak perlu keringkan 100% dulu. Kita bisa aplikasi obat smoothingnya saat rambut dalam keadaan lembab. Jika teman-teman ingin melakukan servis smoothing blow atau smoothing bob seperti di video aku kali ini, teman-teman harus sediakan obat smoothing one step, karena nggak bisa pakai obat smoothing yang 2 step ya. Setelah aplikasi selesai, seperti biasa, diamkan rambut sampai elastis atau rileks. Cuci atau bilas rambut hanya dengan air saja, tanpa kondi, tanpa sampo, dan pastikan pembilasan benar-benar bersih. Kemudian kita keringkan rambut. Nah, kalau pada saat demo produk, trainer atau edukator produknya cuma keringkan rambut sampai 80% kering, selanjutnya langsung di blow. Tapi aku nggak 100% ngikutin cara yang disampaikan oleh edukatornya. Kalau cara dari edukator produknya kan langsung di blow di seluruh batang rambut. Cara aku sedikit berbeda guys. Aku keringin sampai 100% kering, kemudian aku catok dulu di bagian pangkal rambut, sedangkan bagian ujung rambut nggak aku catok. Selanjutnya, bagian ujung inilah yang nantinya akan aku blow. Untuk bagian pangkalnya sendiri, kenapa aku catok dulu? Karena jenis rambutnya ini kan keriting banget dan aku ingin hasil smoothing blow-nya bisa lebih awet guys. Sedangkan menurut edukator produknya sendiri, smoothing blow ini hanya bertahan 3 kali keramas. Menurut aku smoothing blow akan lebih awet jika bagian pangkalnya kita catok ketimbang jika hanya kita blow saja. Apalagi ini kan jenis rambutnya keriting banget ya guys. Setelah seluruh pangkal rambut selesai dicatok sampai mateng, barulah kemudian bagian ujung yang tidak dicatok itu aku blow sampai mateng. Dengan teknik blow gulung ke dalam seperti kita ngeblow pada umumnya. Setelah di blow, kita langsung pasangkan roll.
karena blownya hanya di bagian ujung saja, jadi aku pasang rollnya juga hanya di bagian ujung. Selanjutnya, blow seluruh ujung rambut per lapisan dan pasangkan roll di setiap lapisan rambut yang sudah di blow matang sampai selesai. Kemudian kita diamkan dulu sampai rambut dingin, kira-kira 10-15 menit. Semprotkan pH balance pada seluruh helai rambut dan juga pada rambut yang di roll tanpa membuka rollnya. Semprot aja kira-kira 50% basah sampai merata, terutama di bagian rambut yang terpasang roll. Diamkan 10 menit supaya pH balance-nya meresap dan bekerja. Setelah 10 menit, kita buka rollnya. Aku semprot pH balance lagi sekitar 10% basah saja, hanya untuk mengoreksi kalau ada bagian rambut yang tidak kena pH balance-nya. Tapi aku nggak diamkan lagi ya. Langsung aja kita keringkan rambut dengan suhu angin yang dingin saja sampai benar-benar kering. Setelah rambut kering, proses pun selesai. Dan seperti yang teman-teman lihat di video, inilah hasilnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk ingetin pada konsumen untuk tidak mencuci rambut selama 3 hari dan sedapat mungkin untuk menghindari mengikat rambut supaya posisi blownya nggak berubah. Kalau untuk sehari-hari, usahakan menyisir rambut dengan sisir yang bulat dan dengan cara sisir mengikuti pola blownya, yaitu menggulung ke dalam gitu ya, terutama di setiap habis keramas. Sejauh ini sih hasil smoothing blow konsumen aku ini bagus-bagus aja, masih ngeblow dan rapi meskipun setelah 3 minggu. Tapi aku sendiri kurang tahu pasti sih ya, smoothing blow seperti cara aku ini bisa bertahan berapa lama. Karena teknik smoothing ini juga baru bagi aku dan beberapa konsumen yang sudah smoothing blow nggak muncul-muncul kembali guys. Jadi aku nggak bisa lihat seperti apa smoothingnya setelah beberapa minggu bahkan beberapa bulan ke depan. Tapi yang pasti dengan cara mencatok bagian pangkal rambut, setidaknya smoothing kita akan lebih awet. Nggak cuma bertahan 3 kali cuci aja guys. Kalau cuma tahan 3 kali cuci aja kan pastinya konsumen bakal kecewa ya kan. Oke guys, itu dia tadi review smoothing blow atau smoothing bob dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe-nya guys.